Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita, adalah dari Matius pasal yang ke-18, mulai ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakan dan menjelaskan firman Tuhan ini saudara. Pastikan pagi hari ini saudara diberkati, dikuatkan, diteguhkan dan diterangi oleh firman Tuhan. Matius 18 ayat 15 sampai 20, demikian firman Tuhan. Tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengar mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Yesus mengajarkan bagaimana murid-muridnya mengalami kuasa ilahi, bagaimana murid-muridnya mengalami perkara besar yang dikerjakan oleh Tuhan, di mana di ayat 18 dia menegaskan bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Maksud dari kalimat-kalimat tersebut saudara, bahwa apa yang kamu ikat di dunia ini terikat di sorga, apa yang kamu lepaskan di dunia ini terlepas di sorga, artinya adalah bahwa apa yang dikerjakan oleh umat-umatnya, yang dikerjakan oleh murid-muridnya, kuasa sorga, kuasa ilahi, kuasa Allah ikut campur tangan bekerja di sana. Dan kalau apa yang kita kerjakan kuasa Allah ikut bekerja di sana saudara, maka perkara besar akan terjadi. Dan saya percaya pagi hari ini kita merindukan janji firman Tuhan ini digenapi dalam hidup kita, di mana dalam apa yang kita kerjakan, dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita,
dalam usaha kita, di tengah keluarga kita, dan sebagainya dan sebagainya. Kita merindukan apa yang kita kerjakan, kuasa Allah ikut bekerja di sana. Adakah selama ini saudara berjuang, saudara berusaha, tapi saudara merasa gagal lagi dan mengalami gagal lagi? Hari ini yang saya butuhkan dan saudara butuhkan adalah kuasa Tuhan bekerja dalam apa yang kita kerjakan. Kuasa ilahi ikut campur tangan dalam apa yang kita kerjakan, saudara. Dan kalau kuasa Allah ikut bekerja di sana, maka lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita doakan, itu bisa terjadi di sana. Kita akan terheran-heran bagaimana Allah bekerja, bagaimana Allah campur tangan dan mengubah segala sesuatu menjadi baik, menjadikan apa yang kita kerjakan menjadi berhasil. Setiap kita pasti rindu kuasa ilahi ikut bekerja dalam apa yang kita kerjakan, dan itu janji firman Tuhan di ayat 18 tadi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan apa yang harus dilakukan oleh murid-muridnya, oleh umat-umatnya, oleh saya dan saudara, supaya janji firman Tuhan ini digenapi. Ada beberapa hal yang Yesus ajarkan di sini, saudara, supaya ayat 18 tersebut digenapi. Di mana di ayat 15 sampai 17, di sana Yesus mengajarkan bagaimana mereka berproses menjadi lebih baik. Di mana di sana dikatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan, bawalah 1 atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 saksi perkara itu tidak disangsikan. Yang Yesus ajarkan mulai ayat 15 sampai ayat 17 adalah bagaimana supaya murid-muridnya berproses menjadi lebih baik. Di mana di sana ada orang yang dikatakan berbuat dosa, dan kalau ada orang berbuat dosa, maka diajarkan supaya murid-muridnya melakukan proses nasihat yang benar supaya orang tersebut bertobat, supaya orang tersebut menjadi lebih baik. Artinya apa? 2 sisi yang diajarkan oleh Yesus, bahwa orang yang berdosa, orang yang bersalah, orang yang jatuh dalam dosa harus bertobat menjadi lebih baik. Dan dia juga mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa kalau ada orang lain, temanmu, saudaramu berbuat dosa, berilah nasihat dengan cara yang benar. Jadi kalau ada orang berdosa harus bertobat, dan kalau ada orang melihat temannya, saudaranya berdosa, harus memberi nasihat dengan cara dan langkah-langkah yang benar. Maka dengan proses ini, saudara, semuanya akan menjadi lebih baik. Dan jika proses ini berjalan, ada orang yang jatuh, sedang berproses, tetapi akhirnya dia bertobat lagi menjadi lebih baik. Dan kemudian kenapa seperti itu? Karena ada orang yang menasihatinya dengan langkah-langkah, dengan cara-cara yang benar, dengan step-step yang benar. Maka jika itu terjadi, proses itu terjadi, maka ayat 18 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini terlepas di sorga. Artinya, intinya apa? Kuasa ilahi ikut bekerja di tengah apa yang engkau kerjakan. Sebagai aplikasinya, saudara, di dalam kehidupan kita juga demikian. Apakah itu di tengah keluarga, apakah itu di tengah jemaat, apakah itu di tengah saudara-saudara, satu gereja misalnya, satu pekerjaan dan sebagainya. Hal yang harus kita sadari bersama adalah bahwa kita harus berproses lebih baik kalau kita rindu kuasa ilahi bekerja. Ya, manusia belum ada yang sempurna, saudara. Setiap manusia pasti ada waktu-waktu silap, melakukan dosa, baik itu sengaja tidak sengaja. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah dia mau hidup dalam dosa atau dia sedang berproses menjadi lebih baik? Artinya dalam kehidupan kita harus berproses menjadi lebih baik. Kalau salah, ya bertobat menjadi lebih baik, jangan lakukan lagi. Kalau ada di sisi lain, ternyata di sana kita masih sering silap, bertobat, jangan lakukan lagi dan lebih baik.
Dan kemudian terkadang kita butuh orang lain. Kalau orang lain menasehati kita, bersyukurlah atas nasihat itu dan berproseslah menjadi lebih baik. Bersyukurlah kalau masih ada orang yang menasihati saudara, berarti dia mengasihi saudara, sehingga saudara menjadi lebih baik. Saudara bertobat, berproses menjadi lebih baik, dan dengan demikian saudara akan mengalami kuasa ilahi bekerja dalam hidup saudara. Artinya kalau ada orang yang menasihati saudara, sebenarnya secara tidak sengaja dia sedang membawa saudara mengalami kuasa ilahi. Dan di pihak kita juga, kalau ada teman-teman kita yang berdosa, yang salah, mari kita menasihati dengan step-step dan langkah-langkah yang benar. Kalau kita sama-sama berproses menjadi lebih baik itu di tengah keluarga, suami, istri, orang tua, anak, saudara-saudara, teman sekerja, teman segereja, dan sebagainya. Kalau semuanya kita berproses menjadi lebih baik, saling menasihati, berproses menjadi lebih baik. Dengar saudara, firman Allah mengatakan, apa yang kau ikat di dunia ini terikat di sorga, apa yang kau lepaskan di dunia ini terlepas di sorga. Artinya kuasa ilahi ikut bekerja campur tangan dalam apapun yang saudara kerjakan. Itu yang pertama yang dinasihatkan oleh Tuhan Yesus. Dan kemudian di ayat 19 dia tegaskan juga, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Hal kedua yang ditegaskan di sini adalah saudara, kesepakatan berdoa bersama. Apakah itu saling mendoakan atau sama-sama berdoa untuk satu topik, bersepakat bersama-sama berdoa, maka firman-Nya berkata bahwa apapun yang diminta permintaan mereka dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Dan kembali ayat 18 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini terikat di sorga, apa yang kamu lepaskan di dunia ini terlepas di sorga. Kuasa ilahi ikut campur tangan bekerja di sana ketika kita sepakat meminta, sepakat berdoa, bersatu hati, sepakat meminta dan berdoa. Karena ayat 20 dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ketika kita sepakat berdoa bersama, berseru bersama, Allah hadir di tengah kita. Itu sebabnya saudara, hari ini sebelum saudara melaksanakan pekerjaan saudara, aktivitas saudara, biasakan bangun mesbah di tengah keluarga. Jadikan renungan ini jadi renungan keluarga, bersama-sama dengarkan renungan ini bersama, dan di saat doa, berdoa bersama. Dan kemudian kalau ada topik-topik doa saudara khusus, doakan bersama, bersepakat. Suami, istri, anak duduk bersama, bersepakat berdoa bersama. Kalau itu yang kita lakukan saudara, firman Allah menjamin bahwa kuasa ilahi ikut bekerja di tengah keluarga saudara. Apa yang diminta oleh suami, istri, anak sepakat diberi oleh Bapa yang di sorga. Puji Tuhan saudara, bukankah itu sesuatu yang dahsyat? Hari ini kita sungguh bersyukur. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, di mana dalam aktivitas kita, dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam usaha pekerjaan kita, kita bisa mengalami perkara besar di sana, di mana kuasa ilahi bisa bekerja di sana, mengerjakan perkara-perkara besar. Dan kita sudah belajar bagaimana supaya itu terjadi saudara. Mari kita semua berproses menjadi lebih baik, berproses semakin berkenan di hadapan Tuhan, menjadi pribadi yang lebih baik, bertobat dan bertobat lagi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mari kita hidup bersepakat berdoa. Di tengah keluarga biasakan bersama berdoa, sepakat berdoa bersama. Di tengah-tengah pekerjaan saudara biasakan bersama-sama sepakat berdoa, memohon apa yang saudara rindukan, apa yang saudara inginkan. Dan dengar, sekali lagi saya baca ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Artinya kuasa ilahi ikut bekerja dalam apa yang kita kerjakan. Jika kita sama-sama berproses menjadi lebih baik, jika kita sama-sama bersepakat, membiasakan, bergandengan tangan, bersatu hati berdoa di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini memberkati setiap saudara. Saudara dikuatkan dan diteguhkan oleh firman Tuhan. Semangat dalam menjalani hari ini saudara.
terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Namun sebelum saudara akan beraktivitas, kita akan berdoa bersama. Di dalam nama Yesus Kristus, firman Allah memberkati, menguatkan, meneguhkan saudara. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama saudara. Datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Apa yang mereka tanam, Tuhan memberkati sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani.
para pedagang juga ya Tuhan. Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati. Biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anak-Mu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, melindungi anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu para pegawai, karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, dalam nama Yesus. Para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dokter, bidan, perawat, semuanya yang ada di bagian medis. Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anak-Mu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga, Tuhan campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat profesi setiap anak-anak-Mu, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan, ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit,
Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anakmu satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anakmu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anakmu yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anakmu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anakmu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya. Angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan jalan keluar sehingga anak-anakmu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anakmu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anakmu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa, berkati anak-anakmu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak. Berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anakmu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anakmu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anakmu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anakmu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Saudara, kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.